Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 12 MIPA 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran fisika. Perkenalkan, nama saya Lahminur Endah, nomor absen 12. Kenalkan, nama saya Jenal Arifin, kelas 12 MIPA 2, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Irna Fitriana, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Jara Maulana, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Yasa Nabila, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Imam Nuriman, nomor absen 08. Pengertian induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya arus listrik pada kawat penghantar karena perubahan magnet atau fluks magnetik. Fluks magnetik adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi yaitu 1. Kecepatan perubahan medan magnet. Semakin besar kecepatan perubahan medan magnet, maka GGL induksi yang timbul juga semakin besar. 2. Banyaknya lilitan. Semakin banyak lilitannya, maka GGL induksi yang timbul juga semakin besar. 3. Kekuatan magnet. Semakin kuat gejala kemagnetannya, maka GGL induksi yang timbul juga semakin besar. Penerapan induksi elektromagnetika. 1. Generator. Generator adalah alat untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Generator dibedakan menjadi dua, yaitu generator arus searah atau disebut DC dan generator arus bolak-balik yang disebut AC. Ciri-ciri generator AC yaitu menggunakan cincin ganda. Yang kedua, ciri-ciri generator DC yaitu menggunakan cincin belah atau komutator. Yang kedua yaitu transformator. Pengertian dari transformator adalah suatu alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC. Suatu transformator yang terdiri dari dua kumparan kawat. Yang pertama adalah kumparan kawat primer dan yang kedua adalah kumparan kawat sekunder. Kumparan kawat sekunder dan primer ini bisa dililitkan pada besi lunak, dan apabila suatu ketika kumparan kawat sekunder lebih besar, maka tegangan sekunder akan lebih banyak. Transformator seperti ini bisa dinamakan transformator step up. Dan apabila jika sebaliknya, ketika kumparan kawat sekunder lebih sedikit, maka kumparan kawat tegangan sekunder pun akan lebih kecil. Transformator seperti ini bisa dinamakan dengan kumparan kawat step down. Teman-teman, transformator atau trafo sangat penting loh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena hampir semua alat yang menggunakan listrik atau alat-alat kelistrikan itu memakai transformator atau trafo. Transformator atau trafo ini banyak digunakan untuk mentransmisikan listrik dari pusat pembangkit listrik ke rumah-rumah penduduk. Nah, supaya paham, mari kita coba ilustrasikan dengan sebuah gambar berikut ini. Pertama-tama, tegangan sebesar 20.000 volt yang dihasilkan dari sebuah generator di pusat pembangkit listrik dinaikkan dengan menggunakan trafo atau transformator step up hingga tegangannya mencapai 300.000 volt. Bahkan di beberapa tempat tegangan ini bisa mencapai 500.000 volt. Kemudian di salah satu tempat tujuan, misalnya saja di perusahaan air, tegangan listrik ini kemudian akan diturunkan sesuai dengan kebutuhannya dengan transformator step down hingga tegangannya 66 kV. Nah, sampai di stasiun dekat pusat kota, tegangan ini kemudian diturunkan kembali dengan menggunakan transformator step down sampai tegangannya sekarang menjadi 11 kV atau 11.000 volt. Dari sinilah baru listrik didistribusikan ke pabrik. Contohnya kemana? Ke stasiun kereta api. Nah, untuk sampai ke rumah-rumah diperlukan suatu transformator yaitu transformator step down
untuk menurunkan tegangan yang menghasilkan dari yang tadinya 11.000 volt atau 11 kilovolt menjadi 202 volt atau 110 volt. Nah, setelah sampai di rumah-rumah, untuk alat-alat listrik seperti misalnya radio, kemudian recorder dan komputer membutuhkan yang namanya transformator step down lagi untuk menurunkan tegangan ke tegangan yang kita ingin gunakan. Yang ingin kita kehendaki misalnya 11 volt atau 12 volt. Jadi, inilah proses penggunaan trafo dalam distribusi listrik dari pembangkit listrik hingga pengguna. Penerapan induksi elektromagnetik juga diterapkan pada dinamo. Dinamo adalah alat yang mampu mengolah arus listrik menjadi putaran poros yang mampu menggerakkan berbagai alat. Dinamo dibedakan menjadi dua, satu dinamo arus searah, dua dinamo arus bolak-balik. Bagian dinamo yang tidak bergerak disebut stator dan bagian dinamo yang berputar disebut rotor. Penerapan induksi elektromagnetik pada dinamo sepeda. Dinamo sepeda merupakan generator kecil yang dapat menghasilkan arus listrik yang kecil pula. Pada dinamo sepeda, prinsip kerjanya yaitu energi gerak diubah menjadi energi listrik. Dinamo sepeda ini hanya menyalakan lampu depan dan belakang. Terangnya lampu ditentukan oleh cepatnya roda berputar, yang mengakibatkan cepat arus listrik besar. Bagian utama dinamo sepeda adalah sebuah magnet tetap dan kumparan disisipi besi lunak. Jika magnet tetap diputar, perputaran tersebut akan menimbulkan GGL induksi pada kumparan. Jika sebuah lampu pijar dipasang pada kabel yang menghubungkan kedua ujung kumparan, lampu tersebut akan dilalui arus induksi AC. Dinamo sepeda intinya adalah sebuah magnet yang berputar dan sebuah kumparan tetap. Bila roda sepeda diputar, dinamo akan memutar sehingga roda akan memutar magnet. Biasanya dinamo dapat menghasilkan tegangan 6-20 volt. Jadi, dengan adanya dinamo pada sepeda dapat memudahkan kita pada malam hari. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.